Nah, ini masih masuk di harga 50 ribuan kalau yang gini. Ini masuk di spek calon pedaging untuk masuk di kandang pedaging, kandang fattening. Nah ini lanjut Pak, ini kan banyak ini Pak, pemerintah kan ini pengen ekspor daging ini Pak. Nah ini menurut panjenengan gimana nih Pak untuk terkait peternak domba ini seperti apa ini Pak? Ekspor daging apa ekspor domba? Ekspor daging. Ekspor daging iya. Tergantung gini aja, tergantung kita mampu nggak bersaing dengan negara lain dengan harga yang relatif lebih murah. Kalau kita bisa bersaing dengan itu ya kita sebenarnya kalau untuk apa ya namanya? Kalau untuk jumlah dombanya, populasinya, kita sebenarnya hari ini kalau hitung-hitungan saya sudah waktunya untuk ekspor. Ini betina jantan. Ini kalau yang kayak gini Rp65.000. Ini kayak gini calon pejantan, ada yang 55, ada yang 50 sama Mas Yan. Kalau yang ini betina yang nanti calon menjadi induan tapi masuk di lokal yang biasa. Ini per kilo Rp55.000. Ini sampai sini. Ini tapi masih calon Mas. Jadi ini baru umur sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan 5 bulan ini calon menjadi induan. Jadi untuk menjadi induan ini masih butuh waktu sekitar 5 bulan lagi. Tapi kalau untuk posisi hari ini bobotnya ya di angka 20-an kilo ini Mas Yan. Ini tapi calon induannya ya wes induan standar aja lah Rp55.000 per kilo. Tapi ini masih recommended kalau saya untuk ini. Masih direkom aja. Masih bagus lah. Kayak gini ini sama. Nah ini yang Rp65.000 ini Rp65.000. Ini laku ini kalungnya hilang tapi Rp65.000 per kilo. Kalau yang ini dan ini masuk di Rp55.000. Kalau yang dua ini. Ini terus ini sama ini banyak yang Mas ini banyak yang lokalnya kayak gini. Nah ini meskipun ini ada keriting lah ini tapi masuk di lokal semua. Lah baru ini yang 85 ribuan Mas. Ini Rp85.000 per kilo ini. Ini semuanya ini bobot ini tapi siap kawin semua kalau yang ini. Ini sudah siap kawin, ini bobotnya 30 up, 32, 33 gitu. Ini terus ini sampai sini Mas, sampai sini banyak yang masuk di Rp85.000 per kilo. Ini betina semua ya Pak? Ini betina Mas, ini semuanya betina. Nah ini betina. Nah, kalau ini yang satu kotak ini yang dua ini masuknya di 65. Kalau yang ini 85, kalau yang dua ini dimasuk di Rp65.000. Meskipun ada keriting-keritingnya tapi keritingnya kurang full jadi masuknya di yang Rp65.000 per kilo. Ini betina. Nah ini kalau yang gini Mas, ini kalungan ini berarti sudah laku ini. Ini laku ke ya sama Kalimantan ini kalau nggak salah, ke Balikpapan apa mana nih. Ini 65 sama ini Rp65.000 per kilo tapi belum laku. Ini belum laku, ini masih belum waktunya. Ini masih belum waktunya jadi induan, paling mungkin 2 bulan lagi baru bisa menjadi induk yang dua ini. Kalau yang satu ini ikut di yang Rp55.000 karena ini lokalnya sudah lokal kalkal. Ya lokal banget. Ini bobotnya ya sekitar hari ini paling bobotnya sekitar 33 kiloan. Tapi ini lokalnya lokal pret ini. Jadi lokal pret tapi yang bagus. Jadi masuknya di harga 55. Meskipun ada coklat-coklatnya gini, ini masuk di 65 tapi sudah laku ini. Ke ya sama Kalimantan berarti ini kayaknya. Ini betina semua. Ini Mas, ini calon ini calon harga 65-an tapi ini masih calon, masih kecil-kecil. Kalau yang satu ini salah pergaulan kayaknya ini. Jadi ini sudah hamil, baru bobot paling 28 sudah hamil. Ini salah pergaulan. Nah, ini kayak gini ini yang menjadikan nanti indukannya nggak bisa maksimal pertumbuhannya. Karena sudah hamil duluan. Hamil duluan. Pergaulan bebas gara-gara pergaulan bebas. Nah, kayak ini lokal yang biasa Mas, ini harga yang Rp55.000 per kilo ini. Ini katanya orang-orang lokal pret. Tapi meskipun sak pret-pretnya lokal ini masih darah tapi bobotnya masih 20-an 9 sampai 30-an kilo ini.
Jadi ini kalau saya masih layak untuk menjadi indukan. Karena meskipun bobotnya 29-30 tapi kan posisinya belum poel. Belum tanggal gigi. Nah, kayak ini masuk di 50. Ada ya, ini masa tambah masuk di 50.000 Mas yang ini. Ini masuk di spek daging kalau ini. Kalau yang 2 ini masih masuk di spek breeding ini. Kalau yang 2 itu masuk di spek daging. Kayak ini, oh ini sudah laku ya. Ada kalungnya, ini sudah laku. Ini betina. Lah ini baru ini masuk jantan. Ini jantan yang harganya ini yang variasi itu ada yang 50, 55 sama 65. Ini sama Pak ya ini untuk harganya? Iya, ini sama. Ya? Tapi ini kalau gini, ini sudah wis kalau yang seperti ini sudah nggak layak. Biasanya kalau yang seperti ini Mas, seperti ini nggak tak jual ke peternak biasanya. 1, 2 ini nggak tak jual ke peternak, tapi tak bawa ke pasar. Karena kasihan kalau dibawa ke peternak, ini nggak bisa besar dombanya. Meskipun ini dikasih makan sampai habis 3 kintal, yes, nggak bisa besar. Cuma habis paling bobot nanti mentok di 25-23 kiloan. Jadi stunting. Jadi gini larinya kemana ini Pak? Kalau ini nanti tetap larinya ke daging Mas. Cuma saya jual ke pasar. Nanti ya di pasar ini sama teman-teman biasanya ya disetor jadi peternak lagi sebenarnya. Tapi kan yang nyetornya duduk aku gitu. Nah, kayak gini. Ini masih masuk di harga 50 ribuan kalau yang gini. Ini masuk di spek calon pedaging untuk masuk di kandang pedaging, kandang fattening. Nah, gini, ini ada yang 65, ada yang 55, ini macam-macam sampai situ. Meskipun ini masih kecil tapi kan calon besar. Kayak gini, ini meskipun masih kecil tapi calonnya calon jumbo. Ini umur berapa ini Pak? Ini sebenarnya kalau umur Mas, tak delok revisinya paling umur sekitar 3 bulan. Jadi ini Mas, apa ceritanya kalau tak lihat ya, ini apa ya? Sape paksa. Jadi belum waktunya sape disapeh. Karena hari ini kan memang ceritanya jantan itu kan lebih murah daripada betina kan. Jadi orang-orang itu kalau ada yang peternak-peternak yang dapat anakan dari breedingnya jantan-jantan segera dibuang, segera dijual karena harganya kan murah. Nah nanti jantan itu hari ini lucunya gini, kecil masih agak mahal, tapi nanti kalau sudah besar semakin murah. Jadi kiloannya semakin murah yang lebih besar lagi. Itu hari ini repotnya jantan di situ. Kayak gini, ini lokal Mas. Ini meskipun lokal, ini tapi kalau jadi pejantan saya recommended ini. Ini baru tanggal 2 tapi bobotnya kemarin ditimbang itu kalau nggak salah bobotnya 69. 69 kilo. Jadi ini masih layak untuk jadi pejantan meskipun ini lokal. Tapi lokal pret seperti ini tapi ini masih bisa jumbo banget. Insya Allah bobot 1 kintal lebih masih bisa. Kalau yang ini sudah laku, ini dibeli orang Batu, tinggal ngirim saja. Ini kemarin ditimbang bobotnya 89 kilo. Ini umur berapa ini Pak? Ini umurnya sekitar 2 tahunan Mas. 2 tahun. Poel 2 pasang, 2 tahun lebih lah. Ini poel 2 pasang. Paling 2,5 tahunan lah insya Allah. Kalau untuk pejantan ini masih pas. Nah kayak gini. Ini di harga Rp55.000 per kilo Mas ini. Keriting. Ini keritingan jantan harganya Rp55.000 saja per kilo. Itu ini nanti sana banyak Mas. Ini harganya sama di Rp55.000 per kilo untuk spek jantan masuk ini. Ini masuk untuk spek pemacek masuk ini. Karena ini bobotnya paling, ini belum poel, ini masih umurnya paling sekitar 9 bulanan. Tapi ini bobotnya sekitar 40 sekian. Ini bobotnya sudah 40 sekian lah, jelas di atas 40 kalau yang kayak gini. Nah kalau yang seperti ini masuknya spek yang 50 ribuan ini, spek pedaging kayak gini. Nah ini speknya masuk spek pedaging, harga Rp50.000 per kilo. Nanti kalau wis gemuk paling ini dijual ya paling lakunya 45 Mas. Nah kayak gini ini masih di harga Rp55.000. Ini spek
bisa untuk menjadi pemacek, bisa. Nih, kayak gini. Nah ini Mas, ini ya ini sama. Ini masuk di spek pemacek. Ini baru giginya tanggal 1 pasang. Ini bobotnya sekitar 60 kiloan. Ini harganya per kilo Rp65.000. Rp65.000. Rp65.000 per kilo. Ini jenis lokal Mas ya? Ini lokal tapi ada sentuhan-sentuhannya cross-cross sedikit Mas, ini Mas Yan Mas. Jadi ini kalau bulunya ini bulunya dipotong, ini keritingnya baru keluar. Ini keriting-keritingnya baru bisa keluar. Dan ada nuansa coklat-coklatnya yang hari ini lagi hits karena kalau ada coklat-coklatnya gitu. Nah, ini kayak ini Garut. Ini tapi karena speknya grade-nya grade agak rendah, ini Rp55.000. Kalau untuk induan masih recommended, tapi memang grade-nya di agak bawah, jadi kita jual dengan harga Rp55.000 per kilo. Kalau yang ini masuknya sudah daging, harga Rp50.000. Kayak gini. Ini kalau ini umurnya agak umur. Ini kalau untuk jadi spek pemacek kurang bagus, jadi ini masuknya ke daging Rp50.000 per kilo. Meskipun ada coklat-coklatnya, meskipun kalau dipotong ada keritingnya, tapi dari modelnya ini kurang masuk kalau untuk pemacek, untuk pejantan. Jadi ini dimasukkan ke daging. Nah kayak gini, meskipun ini keriting, ini daging ini masuknya. Kayak gini bulunya full keriting, tapi karena modelnya nggak masuk, ini masuk di harga Rp50.000 per kilo. Kayak gini, ini sama. Ini sini rata-rata masuk di daging Mas. Nah kalau yang ini masuk di bawah, ini sudah laku. Ini per kilo Rp55.000 ini. Kalau ini yang sebenarnya bisa untuk pejantan masih masuk, tapi kurang recommended karena kurang bagus sedikit. Ini di harga podar daging harga Rp50.000 per kilo. Kalau yang ini sama Mas, ini di 55. Ini keriting-keriting semua, tapi harganya di Rp55.000. Nah, bobotnya sekitar 40-an up, tapi belum poel, masih posisi belum poel. Ini pejantan semua ya Pak? Calon pejantan bisa untuk menjadi pejantan Mas. Ini pejantan kelas ekonomis ini sudah masuk ini. Ini hasil anaknya insya Allah sudah bagus lah. Tapi ini masih calon, ini belum bisa untuk menjadi pejantan karena umurnya mungkin baru 8-9 bulanan. Nah, kalau yang kayak gini ini lokal Mas. Ini lokal yang untuk induan yang harga 55.000-an ini. Rp55.000 per kilo ini kayak gini. Ini masuk ini tapi model ekor gemuk, banyak yang nggak suka hari ini. Biasanya kalau saya ekor gemuk gini Mas, biasanya karena peternak itu banyak yang nggak suka, biasanya tak bawa ke pasar. Jadi kalau yang seperti ini saya jual di pasar karena di pasaran masih laku. Lakunya lumayan agak mahal daripada kalau kita jual di peternak, karena peternak banyak yang nggak mau dengan ekor yang gemuk dengan alasan katanya sulit untuk kawinnya. Kayak gini, ini masuk di Rp55.000 per kilo. Ini banyak yang kosong Mas ini. Kemarin ini sebenarnya 4 hari yang lalu masih full semua, tapi ini banyak yang kosong. Banyak, alhamdulillah banyak laku terus ini. Nah ini Pak, ini ada teman Asbanas ada yang tanya nih Pak. Oh, kan ini peternak pemula. Nah ini bedanya diri dengan doro itu apa ini Pak? Bedanya diri dengan dara. Dara itu yang sudah siap kawin. Umurnya 10-11 bulan itu dara. Kalau diri itu yang baru setelah 1 bulan atau 2 bulan setelah lepas sapeh lah. Nah umur sekitar 6 bulan itu yang belum siap kawin itu diri. Jadi nanti kalau diri terus di dalam perkembangannya nanti 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi yang siap kawin itu namanya dara. Jadi perbedaannya itu. Terkait impor ini Pak, impor daging ini kan tadi kan jenengan bilang banyak ini Pak, untuk populasi di Indonesia ini kan banyak. Nah itu pemerintah ini malah mau impor daging dari luar ini seperti apa ini Pak? Jadi gini, kalau impor daging hari ini itu sebenarnya memang ada.
Tapi seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia perdombaan kita hari ini, itu kalau menurut saya harga hari ini lagi jatuh-jatuhnya itu faktor terbesarnya tetap di populasi kita yang memang sudah membludak. Nah, karena populasi kita sudah membludak, sebenarnya dengan populasi kita yang sudah ada saja yang seharusnya terserap tidak bisa terserap semuanya, ditambah lagi dengan adanya impor daging, itu memperparah itu. Ditambah lagi faktor yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kondisi ekonomi hari ini kita. Jadi memang tiga-tiganya itu. Dari ketiga-tiganya ini kalau menurut saya yang paling berpengaruh terbesarnya di populasi kita. Oke, memang ada pengaruh di impornya, ada pengaruh di ekonominya. Ini ketiga-tiganya kok pas berbarengan gitu loh. Nah, tapi kalau menurut pribadi saya, kalau dari ketiga-tiganya ini yang paling berpengaruh di populasi kita yang sudah over. Nah, untuk mengatasi overnya itulah seharusnya kita jangan impor, tapi justru kita hari ini harus ekspor. Ini harus hari ini mulai digalakkan untuk ekspor itu, dan kita harus berani bersaing harga dengan negara-negara lain yang sama-sama memproduksi dagingnya. Nah ini lanjut Pak, ini kan banyak ini Pak, pemerintah kan ini pengen ekspor daging ini Pak. Nah ini menurut panjenengan gimana nih Pak untuk terkait peternak domba ini seperti apa ini Pak? Ekspor daging apa ekspor domba? Ekspor daging. Ekspor daging. Iya. Tergantung gini aja, tergantung kita mampu nggak bersaing dengan negara lain dengan harga yang relatif lebih murah. Kalau kita bisa bersaing dengan itu, ya kita sebenarnya kalau untuk apa ya namanya? Kalau untuk jumlah dombanya, populasinya, kita sebenarnya hari ini kalau hitung-hitungan saya sudah waktunya untuk ekspor. Sudah waktunya ekspor, dan kita itu sebenarnya bisa kok dengan peternakan yang murah, dengan harga yang murah itu bisa. Dengan bersaing dengan negara lain untuk ekspor kita sebenarnya bisa. Tinggal kemauan kita saja, kita mau nggak bersaing dengan negara lain yang sama-sama memproduksi daging itu. Kalau untuk masalah populasi, hari ini sangat mumpuni untuk diekspor. Karena populasi domba kita hari ini sudah over kalau menurut saya hari ini. Nah saat ini Pak, ini kan banyak ini Pak impor domba dari luar. Nah ini kenapa Pak jenengan kok tetap bertahan di lokal ini, kenapa ini Pak? Karena bagi saya lokal yang sudah ada, makanya saya bilang sekali lagi di sini, yang saya maksud lokal itu saya sudah di konten-konten saya di channel-channel saya sendiri itu saya akan sering bilang yang dinamakan lokal itu bukan lokal pride. Jadi kadang itu sering gini loh, sering saya itu di pojokkan dengan bahasa lokal itu lokal pride, yang lokal yang nggak bisa besar itu. Saya sudah ngomong yang dinamakan lokal itu adalah domba-domba yang sudah ada di Indonesia, baik itu yang asli lokal Indonesia ataupun yang sudah di-crosskan, yang sudah ada sejak dulu, yang sudah dinaturalisasi, itu menjadi domba-domba lokal. Makanya saya tadi bilang ini loh lokal, harga Rp65.000 per kilo, tapi ini ada sentuhan cross-crossnya, harganya itu Rp65.000. Itu saya katakan itu sebagai lokal karena sudah tidak impor lagi dan itu menjadi lokal. Dan yang ada ini hari ini, domba-domba yang sudah ada hari ini itu sudah lebih dari sekedar cukup kalau untuk ngomongin genetik kalau bagi saya. Karena apa? Karena kemampuan beli masyarakat kita ya wes paling bobot maksimal mentok di 40 kg saja. Kalau kita bisa mencetak bobot dengan domba bobot 60, 70, 80 dan sebagainya, mau dijual kemana? Kalau kita belum ada terobosan untuk untuk ekspor daging atau penyerapan pasar ke luar negeri dalam bentuk hidup ataupun dalam bentuk daging yang bobot segitu. Kalau untuk konsumsi kita hari ini itu belum ada, tapi pasarnya masih kecil. Dan yang pasar terbesar kita itu bobot di 25 sampai 35 dan mentok-mentoknya di 40 kilo. Dan untuk memproduksi yang seperti itu Mas, domba-domba kita
itu sudah lebih dari sekedar mampu dan cukup. Oke. Nah, ini lanjut ini Pak. Ini kan banyak peternak pemula yang bermunculan ini Pak. Nah, ini tips untuk peternak pemula dalam penjualan domba ini apa ini Pak? Nah ini, jadi hari ini itu permasalahannya kan saya sering bilang, kalau mau ternak domba, tentukan dulu pasarnya. Nah, yang terjadi hari ini, selama ini mulai 2020 sampai hari ini, itu peternak-peternak domba kita memang lagi booming menjamurnya peternak-peternak baru kan. Nah, mulai dari yang dulunya peternak sapi pindah ke domba, mulai dulunya peternak kambing itu pindah ke domba, dulunya bebek, dulunya ayam dan sebagainya pindah ke domba. Jadi semua orang itu hari ini lagi demam-demamnya berbondong-bondongnya ke ternak domba. Lah, tapi mereka yang hari ini yang terjadi, yang sudah berternak, yang kejadian 2 tahun yang lalu mulai sudah berternak, 3 tahun yang lalu mulai berternak, hari ini itu sudah mulai kebingungan memasarkan hasil ternaknya. Kenapa? Karena seharusnya dari awal tentukan dulu pasarnya, tapi mereka tidak menentukan dulu pasarnya, tapi ternak dulu. Jadi kalau seandainya ibaratnya pabrik, dia sudah memproduksi sesuatu, tetapi belum tahu mau pasarnya kemana. Nah, seharusnya sebelum dia memproduksi sesuatu, itu menentukan dulu pasarnya. Nah, hari ini karena adanya 3 faktor ini tadi yang saya sebutkan, sudah adanya impor, memang populasinya benar-benar meledak, dan titik puncaknya nanti saya prediksi di 2026 itu. Terus yang ketiga ini karena barengan dengan kondisi ekonomi yang saat ini agak belum bisa membaik, ya penyerapan pasarnya memang benar-benar turun. Hari ini memang penyerapan pasar turun. Saya bisa ngomong penyerapan pasar hari ini turun. Ini bisa saya ngeceknya di pasar offline-nya. Offline-nya di pasar-pasar tradisional ini memang penyerapannya menurun. Jadi dari faktor 3 inilah akhirnya domba ini hari ini pasarnya agak tersendat. Dan semua kendalanya dari peternak-peternak itu hari ini mencari pasarnya itu. Kalau bagi saya pribadi, insya Allah nggak ada lah kendala untuk pasar. Kalau dari kandang-kandang yang belum punya pasar memang kebingungan mencari pasarnya hari ini. Lah pasar-pasarnya itu kalau mau mencari pasar, saya kasih bocoran. Cari pasar daging, pasti akan terserap. Tapi kemananya? Monggo silakan dicari. Kalau belum mampu mencari, monggo silakan ditawarkan ke sini. Oke. Nah, ini terakhir ini Pak, harapan Pak Toro untuk peternak domba di Indonesia ini apa ini Pak? Harapan saya peternakan Indonesia harus semakin maju, harus semakin solid, harus semakin bersatu. Ini harapan saya. Tapi saya berharap antar peternak, antar farm, antara peternak ini harus kita saling bersatu. Saya yakin semuanya punya tujuan sama-sama untuk memajukan peternakan Indonesia. Itu ada dengan cara A, cara B, cara D dan sebagainya. Tapi saya yakin semuanya tidak ada yang punya niatan jelek. Semuanya niatannya pasti bagus, niatannya untuk memajukan peternakan Indonesia. Dan saya berharap peternakan Indonesia semakin maju, bisa menjadi raja ekspor kambing domba dunia. Dan itu sesuatu yang nggak mustahil. Bagi teman-teman Asbelanas yang dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mencari domba yang murah, tapi nggak murahan, murah berkualitas, dengan harga terjangkau, tapi kualitas insya Allah kami menjamin, silakan datang ke farm kami di UD Berkah atau lebih dikenal dengan nama Wangine Wedhus yang beralamat di Jalan Kiai Haji Dewantara nomor 42 Beringin Badas Kediri, tentunya masih Jawa Timur, atau langsung saja ketik di Google Maps Wangine Wedhus. Asbelanas Jaya 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 Jaya.